Adrenalin, satu kata yang berkaitan sama rasa yang campur aduk. Ada rasa takut, melepas stres, dan senang sekaligus yang kita rasain di situasi menegangkan. Kita bisa melihat keindahan sunrise dan sunset dari atas sini. FYI, spesialnya kita bisa datang ke sini jam berapapun. Soalnya buka sampai 24 jam. Selain buka sepanjang waktu, bentuk bangunannya juga unik loh. Bentuknya heksagonal dan tingginya mengerucut 4 tingkatan seperti tumpeng. Dibangun di kawasan perbukitan menoreh. Jangan lupa naik ke puncak paling atas, soalnya ada spot mirip helipad. Jangan lupa juga abadikan foto di sini ya, karena ini spot selfie tercakep. Nah, ingat kan bentuk bangunannya mirip tumpeng? So pasti kita nggak boleh ngelewatin hidangan khasnya, yaitu nasi tumpeng putih, bukan nasi kuning. Lengkap dengan lauknya, ada ayam goreng, bawang jagung, keripik kentang, dan tumis daun pepaya. Tumpeng kan bentuknya mengerucut dan tinggi, jadi melambangkan keagungan Tuhan. Dan juga media doa untuk orang-orang Jawa sebagai ucapan syukur. Makanya lokasi ini dinamakan Tumpeng Menoreh, supaya menjadi doa baik dan rasa syukur. Tapi ke spot makanan nasi tumpeng ini perlu perjuangan, Besti. Perjuangan yang memacu adrenalin loh. Naik turun tangga? No. Jalannya berliku-liku? No. Bukan itu semua, Besti. Yang benar, karena kita berada di ketinggian, kita harus turun naik. Tapi bukan jalan kaki, lebih menghemat tenaga dan gak bikin capek kok. Soalnya kita bakal naik turun menggunakan gondola. Bukan gondola kereta gantung ya. Gondola ini seperti lift yang mengantarkan kita naik dan turun. Ada 2 gondola yang digunakan, satu untuk naik dan satunya lagi untuk turun. Aslinya lift gondola ini berkapasitas 2 ton. Tapi supaya lebih safety, kapasitas maksimalnya hanya 4 orang saja. Kita akan merasakan sensasi naik atau turun di dalam gondola selama 1 menitan sepanjang 100 meter. Jadi kita bisa menikmati pemandangan karena lift gondola ini melajunya pelan kok. Untuk menikmati sepiring tumpeng, kita harus merasakan sensasi naik gondola lift yang menantang keberanian. Tapi masih ada lagi nih, wahana pacu adrenalin. Berpetualang dengan mobil jeep, udah tahu dong mau kemana? Yap, kita mau jelajah trek hutan pinus, off-road lo Besti. Kita akan diajak mengelilingi hutan selama kurang lebih 2 jam perjalanan. Jalan yang kita lewati tentu aja nggak mulus. Banyak gundukan tanah dalam kondisi basah, berlumpur. Wah, ini sih bakal menambah keseriusan nih. Tenang aja, sudah punya jam terbang tinggi. Untuk mengemudikan kendaraan di trek off-road memang butuh konsentrasi tinggi dan kenal dengan spesifikasi mobilnya. Mobil yang bisa melewati medan jalan menantang kayak gini, bannya menggunakan permukaan kasar MT atau mud terrain dengan penggerak 4x4. Kalau melewati jalur tanah kayak gini, harus pelajari jalurnya. Apakah berair, tanah yang gembur, atau kombinasi antara tanah dan lumpur. Biasanya, trek sulit seperti ini bisa dilewati dengan mode 4L low. Soalnya, jalan seperti ini akan terasa berat, jadi mobil bisa lolos dari handicap. Saat melewati trek berlumpur, juga gunakan mode yang sama. Jangan menginjak pedal gas terlalu dalam, supaya tetap terkendali dan lancar melewati lubang penuh lumpur. Oh iya, yang jelas penumpang harus siap-siap kotor, karena kena cipratan tanah ya. Selesai melewati trek menantang, kita diberikan kesempatan untuk foto di tengah-tengah hutan pinus. Tapi, fotonya anti mainstream. What? Kita foto di atas mobil, tapi posisi mobilnya menanjak ke atas pohon. Eits, tenang, ini aman kok. Tapi kok bisa sih mobilnya keangkat kayak gitu? Yuk, tunjukin caranya. Pengemudi memasangkan tali di bagian depan mobil. Terus, tali disangkutkan pada pohon. Tali ini bantu mobil supaya bisa terangkat ke atas dan menahan bebannya. Mirip ngangkat mobil pakai dongkrak gitu deh. Nah, cakep. Mobil sudah miring dan tahan menopang beban. Waktunya foto-foto.
Wisata off-road menantang tapi mengasihkan ini bisa kita nikmati seharga Rp550.000 per mobil dengan kapasitas 3 penumpang. Lokasi wisata tumpang menoreh ini letaknya ada di antara Magelang dan Kulon Progo. Jarak tempuh dari Yogyakarta kurang lebih 35 km. Kalau datang pagi-pagi, enaknya ngopi hangat biar badan gak terasa dingin. Kopi ini makin nikmat dan experience-nya berbeda dari ngopi di kafe. Soalnya yang ini ngopi dari ketinggian 950 mdpl. Wow banget gak tuh? Kopinya pun serba lokal. Ada kopi Benowo dari Purworejo, kopi Mbajing dari Kulon Progo, dan kopi liar atau merah dari Magelang. Selain ngopi-ngopi, restoran ini menyediakan aneka kuliner. Ada yang berkonsep prasmanan dengan aneka menu Nusantara yang bisa kita ambil sendiri. Nasi bakar, sayur-sayuran, ayam mangut lele, garang asem, sate telur. Bisa kita pilih sesuka hati. Harganya ramah di kantong, mulai dari 2.500 sampai 20.000. Makanan dan minuman yang disajikan ini adalah masakan warga sekitar Gelang Projo. Jadi selain mengembangkan destinasi wisata, ini juga sekaligus membantu meningkatkan potensi masakan warga lokal. Akhirnya jadi juga tumpeng ayah. Hasil ayah begadang semalam ini. Poipe, nih Enyeng udah masakin lauk spesial buat numpangnya Poipe. Widih, tumben senyeng baik sama ayah. Enak agak tuh nyeng ayamnya? Pasti enak dong, Po. Buatan Enyeng, apa sih yang gak enak? Ya udah, Enyeng pergi tidur dulu ya, Po. Dah. Iya deh, nyeng. Asik, tandanya udah matang nih ayam. Pucung gak, Bus? Ya ilah si Enyeng ngerjain ayah. Pantesan aja, kagak ada aroma-aromanya. Seru-seruan di Inflatable Water Park atau taman bermain di atas balon bareng keluarga. Ini bukan di luar negeri ya, tapi ada di Yogyakarta loh. Satu set Inflatable Park ini ada lebih dari 3 rintangan. Rintangan yang harus dilewati seperti runway, rope slide, dan rope swing. Semua rintangan ini didesain bukan hanya untuk orang dewasa saja kok. Tapi anak-anak minimal usia 3 tahun boleh mencoba wahana ini. Pokoknya berat badan maksimal 70 kg. Main wahana kayak gini, anak-anak yang senang dengan dunia air pasti bahagia banget. Langsung lari sana sini, berani coba melewati semua rintangan. Nah, orang tua harus tetap mendampingi anak-anak bermain ya, untuk menghindari risiko-risiko berbahaya. Wahana permainan seperti ini bisa diaplikasikan di kolam renang, danau, ataupun laut. Soalnya didesain khusus untuk outdoor, terbuat dari bahan anti UV, jadi nggak akan cepat rusak atau warnanya pudar. Di sini nggak cuma ada inflatable park aja, tapi ada spot kolam renang lain dengan seluncuran besar. Wah, ini sih bikin betah para pecinta dunia air ya. Apalagi aktivitas berenang selama 60 menit dapat membakar kalori sebesar 500 sampai 700 kalori. Oh iya, saran Unyil sih waktu terbaik untuk berenang lebih baik jam 8 sampai 10 pagi. Soalnya sinar matahari di jam segitu sangat baik untuk kesehatan kulit. Sehingga gak perlu khawatir kulit akan menggelap. Masih berkaitan dengan rintangan, tapi kali ini kita main wahana outbound di atas ketinggian ya. Tingginya sekitar 4 sampai 5 meter. Biasanya permainan kayak gini bisa melatih kemampuan bicara, kepercayaan diri, dan menumbuhkan rasa sosial tinggi kepada orang lain. Apalagi bermain bersama keluarga, ini akan meningkatkan kekompakan. Orang tua bisa memberikan instruksi kepada anak, dan anak mendengarkan. Selain melewati wahana penuh rintangan, di sini juga kita bisa bermain ATV loh, di trek khusus. Termasuk olahraga roda 4 yang memacu adrenalin juga. Olahraga yang dikenalkan di Amerika Serikat tahun 1985 ini seiring berjalannya waktu makin menjamur di tempat-tempat wisata. Bermain ATV ternyata bisa meningkatkan daya ingat juga loh. Soalnya permainan ini kita dituntut melewati berbagai lintasan. Jadi meningkatkan kinerja otak juga untuk terampil melewati banyaknya tikungan.
Lebih berhati-hati ya. Yang penting anak happy. Iha! Iha! Berkuda juga salah satu kegiatan olahraga yang menyenangkan. Kalau diseriusin bisa melatih keterampilan menunggang dan mengendarai kuda dengan aksi. Di tempat ini punya kuda 7 ekor yang terdiri dari 3 kuda besar dan 4 kuda poni, Besti. Kuda poni ternyata bukan kuda paling cilik loh. Tingginya memang sekitar 1 meteran saat dewasa. Tapi ada kuda yang lebih kecil lagi. Tingginya hanya 80 cm. Namanya Velabella. Berkuda menyimpan manfaat untuk anak, seperti meningkatkan memori, minat belajar, dan kemampuan berpikir. Ini karena getaran saat berkuda bisa mengaktifkan sistem saraf anak. Nah, melatih keberanian dengan wahana-wahana menantangkan udah. Sekarang kita masuk ke ruangan berisikan hewan-hewan reptil. Di sini kita bisa berfoto sambil memegang hewannya, tapi masih diawasi oleh petugas kok. Anak-anak bisa diajarkan mengenal berbagai jenis reptil, dari mana asalnya, dan bagaimana cara merawatnya. Setelah beraktivitas super duper seru, tapi menguras tenaga, kita harus mengisi tubuh kita dengan asupan bergizi nih. Wah, sudah ada Chef Alex yang siap dengan bahan-bahan masakan. Tandanya mau bikin hidangan spesial nih. Udah ada nasi dari beras basmati, ayam dengan berbagai rempah-rempah. Chef Alex mau masak menu khas Timur Tengah, namanya Arabian Rice Chicken. Beras basmati ini bercita rasa rempah yang khas, soalnya dimasak dengan kunyit, serbuk kari, cengkeh, kapulaga, dan bunga lawang. Ayamnya juga full bercita rasa rempah, sudah dimarinasi selama 30 menit dan dipanggang dengan suhu 180 derajat Celcius. Selanjutnya, Chef Alex mau bikin menu Chicken Salted Egg. Tren makanan satu ini berawal dari Singapura. Telur asin kan bermanfaat baik bagi tubuh, soalnya terdapat kandungan kalsium dan zat besi yang bagus untuk kepadatan tulang dan gigi, dan meningkatkan metabolisme, juga kinerja sistem enzim. Tapi jangan konsumsi telur asin berlebihan juga ya, soalnya kadar garamnya cukup tinggi. Dalam sehari sebaiknya asupan garam hanya 5 gram saja. Oke deh, buat dessertnya, Chef Alex akan bikin yang manis, pedas, dingin, tapi segar. Yap, ini adalah kolaborasi antara rujak dan es krim yang digoreng. Wih! Rujaknya seperti rujak tumbuk atau rujak parut yang terdiri dari mangga muda, kedondong, bengkoang, dan pepaya. Masukkan rujak ke dalam roti tawar, lalu tambahkan es krimnya. Setelah terbungkus rapi, balur ke tepung panir. Terus goreng deh, tinggal santap. Widih, benar-benar paket lengkap. Dalam satu hotel ini, mau ngerasain aktivitas seru layaknya tempat wisata, ada. Mau kulineran juga ada. Best moment banget buat keluarga ya, cakep. Penyeng, udah makan belum? Tuh, udah Unyil masakin spesial tuh buat Penyeng di Magicom. Luar biasa ini Den Unyil. Baik hati, rajin, gak sombong lagi. Wah, pas banget. Baru banget mateng. Ada suratnya segala lagi. Selamat makan Penyeng. Unyil sudah siapin ikan spesial buat Penyeng. Dijamin enak. So sweetnya. Udah gak sabar nih. Enyeng makan pakai nasi anget. 3, 2, 1. Waduh. Aduh, emang betul gak boleh berekspektasi tinggi. Den Unyil. Healing estetik nggak mesti mahal kok. Salah satu healing murah meriah adalah pasar malam. Makanya Unyil mau ajak teman-teman semua untuk mengunjungi pasar malam terbesar di Yogyakarta. Welcome to
Pasar Malam Sekaten 2022. Kita ikuti keseruan masyarakat Yogyakarta bernostalgia di Pasar Rakyat juga Gumregah. Pasar Rakyat ini diselenggarakan selama 1 bulan, dari 16 September sampai 16 Oktober 2022. Acara ini bukan dilaksanakan di alun-alun lagi, tetapi di lahan eks kampus Tieker, Yogyakarta. Namanya bukan pasar malam kalau nggak ada wahana permainan seru. Harga tiketnya serba ekonomis. Berputar layaknya diterjang gelombang ombak. Yap, wahana ombak banyu ini jadi daya tarik pengunjung di Pasar Malam Sekaten. Cara mengayunkannya nih yang unik dan jadi bahan tontonan pengunjung. Tuh, lihat aja aksi dari petugas yang mengayunkannya secara manual. Mereka memutar dan menggoyangkannya penuh aksi. Lompat sana, lompat sini, Besti. Pas putarannya lagi kencang, kita akan ngerasain sensasi kayak diterjang gelombang ombak. Buat keamanannya, memang gak ada sabuk pengaman, tapi kita perlu pegangan yang kuat ke sandaran bangku. Masih berkaitan sama laut nih, tapi ini kita akan merasakan sensasi diombang-ambing di atas kapal besar, mirip kapal bajak laut. Naik kora-kora, kita akan diayun dengan ketinggian yang cukup menantang, kira-kira setinggi 10 meter. Sebaiknya sebelum naik wahana ini, jangan isi perut terlalu kenyang ya, untuk menghindari mual. Terakhir, kita main wahana yang lebih slow. Kurang lengkap rasanya kalau ke pasar malam, tapi nggak naik ikonnya pasar malam yang paling tinggi. Yap, biang lala. Kita bisa melihat suasana pasar malam secara menyeluruh dari ketinggian. Buat yang punya riwayat penyakit jantung, sebaiknya dilarang naik wahana yang satu ini ya. Nah, Unyil kan udah bilang, buat healing gak perlu mahal-mahal. Soalnya banyak kuliner kayak gini bikin lapar mata. Makanya Unyil mau kasih tipsnya nih, biar gak boros jajan di pasar malam. Kulineran di pasar malam cukup 100.000, dapat berapa banyak jajanan ya? Yuk, kita hunting. Tips biar menghemat budget, kita harus keliling dulu. Pilih-pilih mana yang kita butuhin. Siapa tahu kita nemuin yang harganya lebih murah. Kuliner pasar malam ini, Unyil banyak menemukan seafood nih. Berburu olahan seafood di pasar malam seperti cumi bakar 30.000 ini nih. Kita harus tetap memastikan seafood tetap segar ya. Tipsnya, pilih penjual seafood yang terlihat bersih dari tempat dan cara pengolahannya. Untungnya, kita bisa menyaksikan live cookingnya nih Besti. Jadi bisa lihat cara masak dari bahan mentahnya. Kuliner yang lagi hit selanjutnya masih berkaitan dengan aneka seafood. Ini bakso ikan atau sejenis dumpling yang dijual dengan harga ramah di kantong. Satu dumpling ini dijual serba 2.000-an. Semua dumpling ini disajikan dalam kondisi selalu hangat kok. Soalnya disajikan dalam panci kukusan. Kita bisa pilih sesuka hati. Setelah kita pilih, penjual akan menambahkan saus asam manis. Saran Unyil sih beli 10 atau 20.000 aja udah cukup kenyang kok. Nah, sekarang kita cari yang segar-segar nih. Kebetulan tuh ada coklat di air mancur. Namanya fruit fondue. Harga per satu tusuk buahnya mulai dari 5.000 sampai 10.000 rupiah saja. Setelah pilih-pilih buah, kita bisa membalutkannya di pancuran coklat sendiri. Ada 2 pilihan rasa, stroberi dan coklat. Setelah itu bisa tambahkan saus green tea, vanila, atau tiramisu sesuai selera. Nah, terakhir Unyil masih bisa beli buah unik lagi nih. Buah mangga yang dipotong-potong menyerupai kelopak bunga kayak gini. Harganya 10.000 rupiah. Wah, udah lengkap nih jajanan Unyil hari ini. Mulai dari makanan ringan sampai buah-buahan.
Semuanya bisa menghemat budget gak lebih dari 100.000 kan? Unyil harap Healing Unyil versi low budget di pasar malam kayak gini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Hiburannya dapat, kenyangnya dapat. Cakep!